adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Impak GPIB Koinonia. Hari ini kita beribadah dengan Kak Rianti, Kak Kris, dan nanti ada juga Kak Fali loh. Jadi kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu Oikumene pagi, hari, siang, hari. Masih ingat nggak lagunya? Ada yang lupa. Terus kita pakai gerakannya juga ya. Ayo Kak Kris, musik. Ingat nggak abis Oikumene biasanya kita ngapain adik-adik? Betul, sekarang kita siapkan, kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 337. Lagu apa ya adik-adik? Yang udah ketemu? Masih inget nggak ya lagu itu? Lagu apa sih? Nadanya gimana ya? Kak Kris, boleh dibantu nggak musiknya? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ayat yang kedua. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyempatkan kami, memperkenankan kami bertemu walaupun Kakak Layan sedang beribadah, adik-adik menyaksikan dari rumah dan dari manapun adik-adik berada. Tuhan sertai kami satu persatu, sebentar kami akan bersatu hati untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan sertai kami untuk menjadi adik-adik, anak-anak yang terus Tuhan Yesus berkati dan berkenan dalam berperilaku di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman yang hari ini akan dibawakan oleh Kak Fali.
Sebelumnya kita siapkan hati, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Hari ini dibacakan dan dibawakan oleh Kak Fali. Nanti Kak Fali yang menyampaikan, tapi adik-adik siapkan dulu ya hatinya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, pasti kalian selalu sehat dan selalu ceria. Kalau tadi kita sudah bermuji Tuhan, bernyanyi bersama dengan Kak Rianti dan Kak Christian. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil kitabnya, buka di kitab Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah ketemu, Alkitabnya tetap dibiarkan terbuka. Sekarang kita siapkan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya dan kita berdoa. Ayo bersama dengan Kak Fali ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Bapa atas hari ini yang boleh Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami juga bersyukur karena kami masih memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berajari kami untuk kami dapat duduk diam dan kami bisa membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati kakak layan yang akan bercerita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan hari ini diambil 1 Korintus ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orangku
kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku dengan kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus dan yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesuduhannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Selamat pagi adik-adik. Ayo, siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh mama atau papa? Misalnya untuk merapikan mainan. Biasanya jika adik-adik disuruh sama mama atau papa dimintain tolong untuk merapikan mainan, apakah adik-adik merapikan mainan dengan sukacita atau marah-marah? Nah, siapa yang biasa merapikan mainan dengan sukacita? Hari ini, dari pembacaan kitab kita hari ini, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dia diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, dan adik-adik tahu nggak? Tugasnya itu sangat berat. Tapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah. Dia selalu bersyukur dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Adik-adik, kota Korintus sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung memiliki hasil berbagai barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Tetapi di sisi lain, kota Korintus ini juga sangat banyak kejahatannya. Inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus yang harus dibebankan kepada Rasul Paulus. Nah, adik-adik, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk dapat berbuat baik dan selalu bergumul berdoa kepada Tuhan. Secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama-sama menjaga kesatuan jemaat dan imannya kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak sering berantem, harus saling menyayangi. Adik-adik, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan Tuhan Yesus yang dianugerahkan dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus
memiliki kekuatan, kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Bahkan di tengah berbagai permasalahan yang besar sekalipun, Rasul Paulus tetap mampu memberikan semangat dan nasihat kepada jemaat Korintus yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, agar jemaat Korintus tetap setia menjalankan tugas mereka sebagai saksi Yesus Kristus. Karena itu, hari ini melalui kitab Korintus 1 ayat 1 sampai 9 kita akan belajar karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan kita semua, termasuk adik-adik dan kakak juga, untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus atas karya keselamatan yang telah kita terima. Nah, adik-adik, Kak Fali mau tanya, siapa saja saksi Kristus itu? Ya, benar. Kita semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu Kak Fali, kakak-kakak lain semua, dan juga termasuk adik-adik, mama, papa, opa. Kita semua adalah saksi Kristus. Dan dalam kehidupan kita harus menjalankan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita loh. Mengapa? Supaya kita selalu semangat dan setia memberitakan tentang kasih Kristus meskipun tidak mudah. Apalagi pada saat ini kondisi negara kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19, adik-adik tidak bisa ke gereja, tidak bisa sekolah, tidak ketemu teman-teman. Pasti adik-adik merasa sedih. Tapi adik-adik tidak perlu kecewa dan tidak perlu sedih. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Kita masih bisa berkumpul bersama mama papa di rumah. Masih bisa berdoa, bernyanyi bersama dengan keluarga. Nah, ungkapkan rasa syukur adik-adik itu dengan selalu menjalankan apa yang diminta sama pemerintah. Kita bantu pemerintah agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Dengan cara adik-adik harus jaga kebersihan diri, mencuci tangan setiap saat, kemudian makan makanan bergizi, dan yang terpenting kalau tidak ada yang perlu, sebaiknya adik-adik tetap di rumah atau stay at home. Jangan kemana-mana dulu. Nah, terus satu lagi pesan kakak, jangan lupa selalu berdoa dan baca Alkitab. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Dengan cara menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap hari yang boleh Tuhan Yesus berikan buat kami. Atas penyertaan-Mu, kesehatan, berkat makanan, dan kesejahteraan yang selalu Tuhan Yesus berikan buat kami. Dan hari ini Tuhan, dalam ungkapan syukur kami Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dalam hari Minggu pelayanan anak Tuhan.
Walaupun masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya sungguh Tuhan Yesus hadir dan ada sukacita dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami boleh berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi keadaan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi setiap pemerintah yang sedang berusaha untuk pandemik ini bisa segera berlalu. Tuhan Yesus berkati setiap upaya yang sudah mereka berikan agar ini bisa cepat berlalu dan kami boleh hidup normal kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami boleh berdoa kepada gereja kami. Tuhan berkati akan setiap gereja kami dengan setiap pelayanan yang boleh mereka berikan Tuhan, agar melalui gereja kami nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga bagi Ibu Pendeta kami Tuhan, Ibu Min, Tuhan Yesus berkati dalam setiap pelayanan beliau, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi ke-6 Pelkat dengan setiap aktivitas yang boleh mereka lakukan, setiap kegiatan yang boleh mereka lakukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pandemik ini Tuhan, agar itu bisa berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kepada seluruh jemaat kami Tuhan, Tuhan Yesus berkati, teristimewa adik-adik klien kami dengan orang tuanya ya Bapa. Tuhan, Engkau lebih mengenal orang tua adik klien kami masing-masing dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan mereka seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Setiap pekerjaan orang tua adik klien kami Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap surgawi-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan berkat-Mu bagi orang tua adik klien kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, di pagi hari ini tak lupa pula kami berdoa Tuhan bagi seluruh tim medis yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menolong para orang sakit yang ada di rumah sakit Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan mereka yang sudah berusaha keras Tuhan membantu. Dan Tuhan juga berkati para orang sakit Tuhan, setiap makanan, minuman, obat yang mereka minum Tuhan, agar itu bisa membantu mereka, bisa membantu proses penyembuhan mereka dan mereka boleh disembuhkan Bapa. Dan pagi ini juga Tuhan tak lupa kami berdoa bagi adik-adik layan kami dengan bangku studi mereka masing-masing Tuhan. Pendidikan mereka masing-masing Tuhan dari TK sampai dengan SD Tuhan, sampai dengan perguruan tinggi juga Tuhan Yesus berkati ya Bapa di sorga. Agar adik-adik klien kami walaupun mereka masih belajar di rumah mereka masing-masing Tuhan, tapi Tuhan berikan semangat buat mereka, agar mereka tetap semangat untuk meraih setiap cita-cita yang mereka impikan Bapa di sorga, agar melalui mereka nama Tuhan juga dipuji dan dimuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap percaya sungguh Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan sukacita buat kami semua. Dan Bapa, kami percaya ketika kami selesai dengan ibadah ini ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Teristimewa adik-adik klien kami Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, ada sukacita yang boleh mereka berikan Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan Bapa di sorga. Tuhan, inilah doa kami di pagi hari ini. Engkau sempurnakan dengan doa yang boleh Tuhan Yesus ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik buka Kidung Ceria nomor 265. Nomor 265, Yesus berpesan.
Masih ingat kan? Ayo Kak Kris musiknya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gembala, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Baiknya yang kedua ya. Yesus berpesan bersinarlah, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman, sudah menyanyi respon, yuk kita memberikan persembahan. Kita siapkan uangnya, nanti diberikan di amplop yang ada di mama dan papa, biar nanti mama dan papa yang akan bawanya ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa ya adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat kalau persembahan itu dari Kidung Ceria nomor berapa? Berapa ya? Betul, dari Kidung Ceria nomor 355. Yuk dibuka. Mulai ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, yuk kita berdiri lagi. Kita akan mendoakan persembahan ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pelayanan gereja, baik untuk gereja dan maupun sesama. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena telah memberkati kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, impanya sudah selesai. Kita masih bisa bertemu lagi minggu depan, tapi sebelum ditutup, kita berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Masih ingat nggak lagunya? Yuk Kak Christian. Nyanyikan. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di IMPA berikutnya. Dah.